Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, ibu-ibu peserta kajian Rumah Quran Pangradin Jasingan, Rumah Quran Keluarga Sakinah. Ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah, Bu. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita banyak nikmat. Ya, banyak nikmat. Maka kalau Allah memberikan kita banyak nikmat, supaya nikmatnya bertambah itu mesti banyak bersyukur. Ya, Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Silahkan Bu, fadhali. Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian pintar bersyukur, pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Jadi kalau mau tambah nikmat, Bu, mesti banyak bersyukur. Bersyukur dalam pengertian menjalankan setiap nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Dikasih nikmat sehat untuk dipakai ngaji, ya Bu ya. Dikasih waktu luang untuk banyak berzikir, ya. Sehingga hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang yang gak pernah zikir. Hari-harinya ngeluh terus, kurang ini, kurang itu, kurang itu, kurang ini, kurang terus, ya Bu. Kira-kira kalau kurang terus itu bawaannya marah, Bu. Kalau udah marah, capek hati, ya, pikiran pun lelah, ditambah badan pun lelah. Maka jangan heran kalau sudah banyak lelah itu banyak stroke, Bu. Orang banyak stroke karena biasanya apa? Darah tinggi naik, ya kan? Ya, bukan karena makan sapi, bukan. Bukan karena banyak makan daging kambing, bukan. Tapi karena pikirannya banyak, capek, pembuluh darah kemudian memompah darahnya, akhirnya nggak terkontrol sehingga menyebabkan darah tinggi, tensi tinggi, pecah pembuluh darah, stroke.
Billah. Kita sehat enggak, Bu? Alhamdulillah. Enggak stroke, Bu? Enggak. Alhamdulillah, Bu. Pernah ngelihat orang stroke, Bu? Kira-kira orang stroke itu bisa jalan enggak, Bu? Sulit ya. Pakai kursi roda pun kadang-kala butuh didorong. Maka nikmat sehat ini, kalau kita mau lebih bersyukur sama Allah, bayangkan kalau lagi sakit, Bu. Ya, kalau kita lagi sakit itu makan yang paling enak, favorit kita apa, Bu? Favorit makanannya, Bu? Iya, Masya Allah, saya rasa sambal, apalagi, Bu? Terus lalapan, Masya Allah. Tapi kalau lagi sakit itu nggak enak, Bu. Makanan yang paling enak jadi nggak enak karena sakit. Ya. Maka nikmatnya sehat itu akan lebih bisa dirasakan saat lagi sakit. Maka ibu-ibu, alhamdulillah ya, saya turut bahagia karena yang datang kemari sehat. Mudah-mudahan sehat fisiknya, sehat kantongnya, sehat jiwanya, dan dimudahkan urusannya. Amin. Jamaah hadirin sekalian, para ibu yang semoga berbahagia. Ada satu hadisnya ini sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa, Bu? Imam Abu Daud. Ada yang kenal di sini enggak, Bu? Kalau Nabi Daud kenal enggak, Bu? Kenal. Insyaallah. Baru di jamaah sini ada yang kenal Nabi Daud, Ustaz Aziz. Ya. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman loh, Bu. Masya Allah, tahu ya, Bu, kita tahu ya. Jadi ada Nabi Daud, ada Imam Abu Daud. Kalau Nabi Daud itu nabi, punya anak namanya Nabi Sulaiman. Ya, tinggalnya di Baitul Maqdis dulu, ya, di sekitaran hari ini Palestina. Itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman sekitaran sana. Kemudian ada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ini seorang ulama hadis. Hadis. Kayak Imam Al-Bukhari, Bu. Kalau disebutkan Imam Al-Bukhari, itu ulama hadis. Disebutkan Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Muslim juga ahli ulama hadis, pakar hadis. Sama Imam Abu Daud termasuk pakar hadis. Jadi Imam Abu Daud ini meriwayatkan dalam kitabnya namanya Kitab Sunan Abu Daud, di nomor hadis 1455. Nomor berapa, Bu? 1455. Jadi dia punya kitab itu tebal, ada ribuan hadis. Nah, ini di nomor 1455 Al-Imam Abu Daud meriwayatkan hadis. Jadi kalau hadis itu dia dapatkan dari gurunya, Bu. Nama gurunya itu Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah ini punya guru lagi, namanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah punya guru lagi, namanya Al-Imam Al-A'mashi. Al-Imam Al-A'mashi punya guru lagi, namanya Abu Saleh atau Abi Saleh. Abi Saleh punya guru namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang kenal Abu Hurairah di sini, Bu? Pernah dengar ya, tapi belum kenalan kita, Bu. Abu Hurairah ini sahabatnya Nabi. Nama aslinya itu bukan Abu Hurairah, Bu. Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu dia dulu sering kalau ada kucing dirawat. Ya, kucing itu bacanya kucing hutan itu namanya Hirra. Ya, maka disebut Abu Hurairah karena dia sering merawat kucing, melihara kucing. Sering dimasukkan ke gamisnya, dia pun bersih kucingnya. Ya, itu Abu Hurairah.
radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Siapa Bu? Abdurrahman bin Sakhar, sahabatnya Nabi. Pernah mendengar Nabi bersabda. Apa Bu sabdanya Nabi Bu? Ada yang pernah dengar? Kita bacakan ya. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffat malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Dapat sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau ngaji hadis itu harus punya sanad supaya jelas siapa gurunya. Jangan ngajinya cuma modalkan buku terjemah, ngajinya cuma modal YouTubean, tapi nggak tahu ini siapa gurunya, nggak punya sanad, ya maka nggak kurang berkah. Kalau ngaji seperti itu, ada hadis sampai ke baginda Nabi, sosok maha guru yaitu Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tidaklah seseorang yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Salah satunya rumah Allah itu Baitul Quran, rumah Quran. Tidaklah berkumpul seseorang di salah satu rumah Quran, termasuk diantaranya nanti masjid juga iya, yatluna kitaballah, mereka membacakan Al-Quran dengan memahami kandungannya. Jadi yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran dan kandungan artinya Bu. Dari kata tilawah, yatluna, mereka membacakan kitaballah, Al-Quran dengan artinya, kudu paham. Bukan kiroah saja, bukan sekedar dibaca Arabnya tapi kagak paham. Nah, itu kiroah namanya. Tapi kalau dia tilawah, yatluna kitaballah, kudu paham apa artinya. Nah, kalau orang paham itu level derajatnya tinggi di hadapan Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Mempelajari apa ini kandungannya. Bisa enggak kami mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran? Maka kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti akan menurunkan sakinah. Jadi dalam hadis ini ada 4 keutamaan orang yang hadir ngaji Bu. Orang yang datang dari rumah ke rumah Quran mau ngaji sama Ustaz Zaid misalkan, ya, datang dari rumah niatnya lillah, maka Allah berikan 4 kemuliaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Allah turunkan langsung ketenangan, ketentraman langsung ke dalam jiwanya. Jadi enak kalau udah tenang itu. Sok pikiran utang nanti baik. Sekarang ngaji dulu tenang. Ya, itu yang pertama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemuliaan yang kedua, Allah berikan rahmat Allah meliputinya. Orang kalau diberikan rahmat Allah itu Bu, berpotensi mendapatkan banyak kebaikan. Yang tadinya datang dari rumah kemari, setiap langkahnya itu langsung dapat pahala dari Allah. Ya, syukur-syukur di jalan ketemu apa Bu? Ketemu uang. Ketemu uang rupanya diumumkan punya siapa? Punya sahabatnya, punya ibu ini kasih, punya orang, bukan punya kita. Itu dapat pahala. Kalau kemudian dari rumah belum sampai kemari, tapi niatnya ngaji, kemudian di jalan rupanya ketusuk duri, pingsan, dibawa rumah sakit langsung meninggal, itu masuk surga Bu, insyaallah. Karena berjalannya menuju
rumah ngaji, mau ngaji ya Allah. Husnul khotimah. Makanya kalau mau husnul khotimah banyak teh ngaji, datang ke tempatnya ngaji. Rahmat Allah turun. Sampai di rumah ngaji dapat ilmu baru tambahan. Oh ternyata ibadah yang benar teh gini. Ya, yang benar itu begini. Nah, jadi tambah. Yang tadinya belum tahu jadi tambah tahu. Doanya kita apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Rabbku, Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Mau tambah ilmu nggak pernah ngaji teh kumaha, Bu? Ya. Mau tambah ilmu rajin ke rumah ngaji. Ngaji. Tambah banyak kebaikan. Ilmunya diamalkan tambah. Itu kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikatnya turun bondong-bondong membersamai orang ngaji. Jadi kalau orang ngaji ini dibersamai malaikat, Bu. Cuma bedanya malaikat tidak terlihat. Ya. Di rumah ngaji Jasinga teh Pangraden, ibu-ibu ngaji bareng Pak Presiden. Senang gak, Bu? Bu? Senang, Bu? Pak Presiden terpilih datang ke rumah ngaji, ikut ngaji, bagi-bagi sepeda. Senang gak, Bu? Senang. Mau, Bu, sepedanya? Mau, kalau dikasih hadiah terima, wae ikhlas. Gitu ya. Datang presiden. Nah ini yang datang orang bukan presiden tapi malaikat yang lebih mulia dari seorang presiden. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Namanya malaikat. Datang ke rumuni kita, menaungi kita, membersamai orang ngaji. Berkah majelisnya. Makanya kalau di dalam majelis banyak doa, Bu. Yang punya utang doa, ya Allah, gampangkan, mudahkan lunasi utang ya Allah. Itu kalau didengar malaikat diaminkan amin bersamaan malaikat amin, Bu. Wah itu ijabah. Maka salah satu waktu yang mustajabah kalau kita doa saat ngaji teh, Bu, majelis taklim. Ya, kenapa? Barokah dari kunjungan malaikat membersamai kita. Kemudian yang keempat kemuliaan. Tadi yang pertama Allah langsung tanamkan ketenangan dalam qalbun jiwanya. Yang kedua kemudian apa, Bu? Mendapatkan rahmat Allah, jadi berpeluang banyak kebaikan. Yang ketiga dibersamai malaikat, jadi berkah. Yang keempat wazakarahumullahu fi man indah. Allah memviralkan kita Tuh lihat hambaku tuh yang di rumah ngaji Pangraden tuh, rumah ngaji, rumah Quran, keluarga sakinah ngaji. Allah viralkan di sekitaran makhluk yang ada di sisinya. Dibangga-banggakan disebut-sebut, Bu. Sekarang kalau ada presiden aja sebut-sebut itu ibu-ibu majelis taklim, rumah Quran, keluarga sakinah hebat-hebat ngajinya. Pintar-pintar, soleha-soleha. Wah kita diviralkan di televisi yang ngomong Presiden Joko Widodo misalnya. Wah itu kan kita senang dong, Pak Presiden kenal saya. Ya. Nah ini Allah yang menyebut-nyebut, Bu. Ya, Allah pencipta kita yang ngasih rezeki kita. Allah menyebut-nyebut kita, membanggakan kita. Karena apa? Karena datang ke rumah ngaji. Ngajinya Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan petunjuk-petunjuk ilmu agama. Nah, jadi ini berkahnya orang ngaji, hadisnya dari Nabi, sahih hadisnya, riwayat Imam Abu Daud ada 4 keutamaan tadi. Yang terakhir Allah viralkan dia. Allah sebut-sebut, Allah banggakan, Allah cinta, Allah suka kepada orang yang mau ngaji, memahami kandungan Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah semoga rumah majelis ilmu kita hari ini mendapatkan kemuliaan itu. Amin. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu sekalian, hadirin,
Pada kesempatan ini kita melanjutkan dari kajian yang sebelumnya, tema tentang syahadatain. Masih ingat ya Bu? Syahadat. Waktu itu kita sudah bahas syahadat itu apa maknanya, ya. Ada sumpah, ada janji, ada ikrar, ya. Kemudian dari situ ada cinta, bukti cinta juga ada gitu ya Bu. Termasuk cinta Allah ngikuti Nabi, termasuk dari ngikuti Nabi, ya. Kemudian apalagi mencintai Nabi, mencintai umatnya baginda Nabi, menghidupkan sunnahnya, perbanyak sholawatnya, ya jadi berkah. Nah sekarang kita lanjutkan insyaallah ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana ketika seseorang mengucapkan syahadat itu dia mendapatkan kemuliaan yang terus menerus dalam hidupnya. Jadi kita memahami tentang kajian ma'rifatullah pada sore hari ini. Kajian apa Bu? Ma'rifatullah. Artinya mengenal Allah. Jangan sampai kita beribadah sama Allah tapi belum kenal. Kita kerja di suatu perusahaan, tapi nggak kenal kita mau kerja sama siapa. Tiba-tiba mau minta gaji akhir bulan loh. Iki siapa? Siapa gitu kan? Nggak kenal lagi kok minta gaji gitu loh. Nah, ketika kita beribadah sama Allah, pertama sekali harus kenal Allah. Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Kata para ulama, yang wajib pertama kali bagi seorang manusia mengenal siapa penciptanya, siapa Allah. Kalau nanti di pertanyaan di dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab, Rabbi Allah. Tuhan kita adalah Allah. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Siapa Allah? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, Allah itu Khaliq, pencipta. Al-Khaliq, pencipta kita. Allah itu Ar-Razak, Razikon, pemberi rezeki. Allah itu Al-Malik, raja, ya, raja. Allah itu Rabb, pemelihara alam semesta. Jadi semuanya itu bergantung sama Allah. Allah yang tidak ada duanya, Allah yang satu, Maha Tunggal, Maha Esa, Ahad. Kita punya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi orang Islam itu mengesahkan Tuhan, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah itu melalui apa kita kenal Allah? Ada dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama lewat ayat al-qauliyah. Ayat-ayat al-qauliyah yaitu Al-Quran. Jadi tanda-tanda secara umum Allah ciptakan manusia, jin, seluruh makhluk supaya kenal Allah dikasih tanda-tanda. Tanda yang pertama disebut al-qauliyah, ayatul qauliyah. Ayat yang secara terucap, secara kalam yaitu Al-Quran. Maka kalau orang mau kenal Allah, mau dekat sama Allah, rajin-rajin baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Ya, bukan kitab lain, kitabnya Al-Quran. Ya, itu yang pertama, Bu. Yang kedua ayatul kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada malam hari, ada siang hari, ada matahari, ada bulan. Itu semuanya ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan supaya orang teh memikirkan, wah ternyata malam hari nggak bisa kita cegah. Kita pengen siang terus. Emang bisa, Bu? Nggak bisa.
Kenapa? Karena kita bukan Allah. Kalau Allah mah bisa ngatur, malam diganti siang, siang diganti malam. Kalau kita nggak bisa, mau pengen siang terus nggak bisa. Kalau puasa mah pengen cepat maghrib supaya cepat berbuka, nggak bisa juga, karena memang udah ada jalan waktunya. Allah yang mengatur itu semua. Maka kalau orang melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian takjub, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau melihat sesuatu yang indah di alam semesta, Bu, melihat gunung, melihat apa lagi, Bu? Melihat sesuatu yang takjub. Apa kita ucapkan, Bu? Masya Allah, Tabarakallah. Kalau melihat sesuatu yang tidak disukai, misalkan melihat orang menyembah patung, maka kita ucapkan Subhanallah. Kalau melihat keagungan Allah, takjub sama ciptaan Allah, ucapannya Masya Allah, Tabarakallah. Itu Masya Allah, kita takjub. Jadi ada dua pendekatan. Mau kenal Allah, caranya pahami Al-Quran, ayat qauliyah. Mau kenal Allah, pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi beserta makhluk, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Nah, jadi kalau orang mau memahami, mau berpikir, dia akan lebih mudah kenal sama Allah. Kalau orang udah kenal Allah, dia akan beriman kepada Allah. Ya, kita kenal nih penciptanya, siapa gunung itu? Allah. Masya Allah. Jadi kita beriman sama Allah. Betul, saya beriman kepada Allah yang Maha Pencipta. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Betul, kita beriman, minta rezekinya sama Allah. Tapi ada orang-orang yang nanti nggak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang sombong ini karena syahwatnya, merasa dia hebat. Oh, saya nggak butuh ibadah sama Allah, saya sudah hebat. Na'udzubillah. Ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dia terkena fitnah syahwat. Ya, jadi dia syahwat, merasa sombong, angkuh, nggak mau kaji Al-Quran. Karena kata dia ini Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Nah, itu orang-orang Yahudi. Sombong, berpenyakit hatinya. Ya, padahal dia tahu dia nggak bisa hadir sendiri. Dia hadir karena diciptakan Allah, tapi sombong, menolak kebenaran. Terus ada yang kedua, yang terkena fitnah syubhat, yaitu orang-orang yang bodoh nggak mau mikir, nggak mau ngaji, jadi nggak kenal sama Allah. Nggak mau ngaji Al-Quran, nggak kenal sama Allah. Nggak mau membaca Al-Quran, nggak bisa kenal sama Allah. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa, karena di dalamnya kemuliaan, diturunkan Allah Al-Quran sebagai apa? Petunjuk hidup. Maka orang yang mau mendapatkan petunjuk hidup, dia kudu belajar Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka tadi orang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian dia beriman kepada Allah. Setelah dia beriman kepada Allah, maka dia memurnikan ibadah kepada Allah. Maka kalau orang sudah kenal Allah, sudah beriman sama Allah, ya. Kemarin beriman sama Allah itu ada 4 cakupannya ya Bu, masih ingat? Kita ulangi. Yang pertama, ketika beriman sama Allah, kita harus punya sikap tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala berita yang dikabarkan oleh Allah, membenarkan Al-Quran. Kata Allah akan terjadi hari kiamat. Kata Allah setiap orang setelah mati akan melanjutkan kehidupan namanya di alam akhirat.
alam barzah, kemudian nanti padang mahsyar, sampai ke masuk surga atau masuk neraka. Ada kehidupannya. Jadi orang yang sudah mati itu dia hidup. Lanjutan namanya alam akhirat. Kehidupan akhirat. Jadi orang yang beriman itu dia orang yang paling mengerti tentang masa depan. Orang yang beriman itu orang yang yakin ada kehidupan masa depan teh. Hari ini banyak orang tapi kalau nggak beriman, masa depan yang dipikirkan cuma masa depan dunia. Padahal dunia dia cuma berapa tahun hidupnya, Bu? Ada yang 60 tahun, ada bahkan yang 50 tahun. Sudah teh game over, wafat, mati. Masa depannya habis. Tapi kalau orang beriman memikirkan masa depannya panjang sampai ke akhirat. Ya, sampai masuk surga atau masuk neraka. Itu orang beriman. Orang yang paling mengerti mempersiapkan masa depannya. Karena dia meyakini masa depan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kalau mau beriman tuh orang yang paling mengerti masa depan. Kalau cuma mengerti masa urusan dunia, nah itu teh orang yang belum beriman juga ngerti, Bu. Tapi nanti kalau mati tadi udah selesai. Padahal hidupnya harusnya lanjut. Di sana nggak punya bekal untuk melanjutkan hidup. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia mikirkan nanti setelah hidup ada kehidupan lagi setelah kematian. Yaitu kehidupan yang kekal akhirat. Nggak ada orang mati lagi di sana. Mati cuma sekali di dunia. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman ada 4 cakupannya. Yang pertama tadi apa? Tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan berita dari Allah, yakin dibenarkan. Segala yang datang dari Allah adalah al-haq, benar. Ya. Yang datang bukan selain dari Allah, keliru. Tapi kalau dari Allah pasti benar, 100% benar. Allah kabarkan tentang ada surga neraka, itu benar 100%. Ada kematian, Allah kabarkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Benar nggak, Bu? Benar. Setiap kita akan mati. Iya. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin. Yang kedua, cakupan dari iman itu